نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada pembahasan beberapa qawaid dalam bab al-ilmul jarhi wa ta'dil, dalam bab ilmul jarhi wa ta'dil. Yang pertama, al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Yang kedua, idza kana al-jarh min alimin fil jarhi wa ta'dil fala yushtaratu ay yufassar jarhuhu. Yang kedua, kalau jarahnya tadi berasal dari seorang yang alim dalam bab ilmu jarh wa ta'dil, maka tidak perlu di istifsar, diminta penjelasan. Yang ketiga, la yushtaratu al-adadu fi qabulil jarhi wa ta'dil fadlan anil ijma'. Tidak dipersyaratkan jumlah dalam menerima al-jarh wa ta'dil. Terlebih lagi kalau dipersyaratkan ijma', tidak mesti para ulama sepakat. Ya, kalau memang didapati kritikan tersebut betul-betul valid, betul-betul benar, meskipun satu orang atau dua orang, maka bisa diterima. Qala Ibnu Shalah, berkata al-Imam Ibnu Shalah, yakhtalafu fi annahu hal yathbutul jarh wa ta'dil bi qawli wahidin aw la budda min itsnaini. Kata Ibnu Shalah, apakah dipersyaratkan? Mereka berselisih, para ulama, apakah dipersyaratkan, apakah tetapnya jarh wa ta'dil itu bisa dipakai dengan satu pendapat ataukah harus dua orang. Faminhum man qala la yathbut dzalika illa bitsnain. Di antara mereka dia mengatakan tidak bisa jarh wa ta'dil tersebut diterima melainkan dari dua orang. Dzalika kama fil jarhi wa ta'dil fi syahadat. Alasannya sebagaimana jarh wa ta'dil itu dalam bab syahadat, bab persaksian. Saksi itu kan harus dua orang, nggak bisa satu orang, ya, dua orang. Wa minhum man qala wa huwa as-sahih alladhi ikhtarahu al-Hafidz Abu Bakar al-Khatib wa ghairuhu innahu yathbut bi wahidin. Namun di antara para ulama ada yang mengatakan jarh wa ta'dil itu cukup satu orang saja, sebagaimana itu pendapatnya al-Hafidz Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi dan yang selainnya, innahu yathbut bi wahidin. Wa fima yata'allaq bi hadzal mawdu', dan termasuk perkara yang berkaitan dengan tema ini tadi, suila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 'an syahada 'alal 'asi wal mubtadi', hal tajuzu bil istifadha wa syuhra am la budda min as-sama' wal mu'ayanah. Wa idza kanat al istifadha fi dzalika kafiyatan faman dhahaba ilaihi min al a'immah wa ma wajhu hujjiyatihi. Ibnu Taimiyah ditanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang bersaksi akan atau tentang bersaksi tentang ahlul maksiat dan ahlul bid'ah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, ya, tentang persaksian pada ahlul maksiat dan ahlul bid'ah. Maksudnya gini, Ibnu Taimiyah ditanya tentang si fulan itu ahlul maksiat, si fulan itu ahlul bid'ah. Apakah persaksian itu menyaksikan atau menetapkan si fulan itu ahlul bid'ah atau ahlul maksiat, yaitu dengan cara
istifadhah wa syuhra, istifadhah itu tenar, masyhur, ataukah harus sama mendengar dan muayana melihat langsung? Kalau seandainya kemasyhuran itu sudah mencukupi, terus siapa ulama yang berpendapat seperti itu? Maksudnya gini, Ibnu Taimiyah ditanya untuk menyatakan si fulan ahlul bid'ah, si fulan ahlul maksiat, apakah menyaksikan bahwasanya si fulan ahlul maksiat, si fulan ahlul bid'ah itu cukup karena dia ini masyhur dengan kebid'ahannya, dan cukup karena banyak berita-berita masyhur cak itu, ya? Misalkan ada si A itu banyak orang bilang si A itu adalah ahlul maksiat, ahlul ma'asi. Banyak orang bilang si A itu ahlul bid'ah. Apakah cukup seperti itu, ataukah antum harus betul-betul dengar, ngelihat langsung? Gitu loh. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau kata penulis buku ini, wadda'i lal bid'ah wal murajjih laha, hal, pertanyaannya lagi, masih pertanyaan, wadda'i lal bid'ah wal murajjih laha hal yajuzu sitru alaihi, orang yang mengajak kepada kebid'ahan dan orang yang menguatkan kepada kebid'ahan, apakah boleh untuk ditutupi? Am tata'akkad asyhada liyahdharahu annas, ataukah harus dipastikan dulu persaksian itu supaya orang bisa waspada? Wa ma haddul bid'ah allati yu'addu biha ar-rajulu min ahlil ahwa. Terus apa patokan bid'ah yang seseorang itu diponis sebagai ahlul ahwa? Fa ajaba, Ibnu Taimiyah menjawab, ma yujrah bihi syahidu wa ghairuhu mimma yaqdah fi adalatihi wa dinihi annahu yashhadu bihi idza alimahu asyahid bihi bil istifadhah. Kata Ibnu Taimiyah, sesuatu yang membuat seorang saksi tadi dijarah, ya, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang merusak keadalahan dia atau agamanya, maka ini yushhadu bihi, dikuatkan, idza alimahu syahidu bihi bil istifadhah, apabila saksi tersebut memang mengetahui dengan secara masyhur. Jadi gini, kalau ada orang, ya, atau ma yujarrih bihi asyahidu, itu bacanya ya, fa ajaba ma yujarrihu bihi asyahidu, sesuatu yang dijadikan alasan oleh seorang syahid, seorang saksi untuk menjarah, ya, dari perkara-perkara yang yaqdah fi adalatihi wa dinihi, ya, dari perkara-perkara yang mencacati keadilan dan keagamaan dia, adalah dan agamanya, fa innahu yushhadu bihi, maka perlu dikuatkan, idza alimahu syahidu bihi bil istifadhah, kalau orang yang bersaksi tadi mengetahuinya dengan cara istifadhah, memang sudah masyhur, wa yakunu dzalika qadhan syar'iyyan, maka itu dianggap qadah syar'i. Difahami? Jadi gini, kalau ada seorang syahid, dia bersaksi si fulan begini, dan apa yang disaksikan oleh dia ini tadi, maka yushhad bihi, bisa dipakai, ya, kalau orang yang bersaksi ini tadi mengetahuinya dengan cara istifadhah, memang sudah masyhur. Contoh misalkan Wandi, itu mengatakan, contoh misalnya,
Antum tahu pernah dengar nama Abu Janda? Misalnya antum mengatakan Abu Janda mubtadi, maka keterangan antum ini tadi bisa diambil, yushhad bihi, bisa dikuatkan kalau antum memang mengetahuinya karena sudah masyhur. Dasar antum ngomong seperti itu memang sudah masyhur, semua orang tahu. Maka wa yakunu dzalika, maka ilmu yang antum sampaikan itu tadi, persaksian yang antum sampaikan itu dianggap sebagai qadhan syar'iyyan, kritikan yang syar'i. Kama sarha bidzalika tawaiful fuqaha minal malikiyah wa syafi'iyah wal hanbaliyah wa ghairihim fi kutubihim al-kibar was sighar, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama ahli fikih dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah dalam buku-buku mereka, baik buku yang besar ataupun yang kecil. Sarahu fima idza juriha ar-rajul jarhan mufassaran annahu yajrahu al-jarih bima sami'ahu minhu aw ra'ahu wastafadha. Mereka para ulama ahli fikih tadi menegaskan pada kasus tatkala ada seseorang jurihah, dikritiki, dijarah dengan jarhan mufassaron, maka annahu yajrahu al-jarihu, maka orang yang menjarah tadi, dia menjarah dengan apa yang dia dengar atau dia lihat atau karena dia masyhur. Difahami? Ketika antum melihat seseorang, dia ini masyhur ya, sebagai ahlul bid'ah, sehingga antum katakan dia ahlul bid'ah, difahami? Maka jarahnya antum diterima. Kenapa? Karena orang yang menjarah itu tadi, yang mengkritik seseorang, kadang sebabnya apa? Sami'ahu minhu, dia dengar, oh iya, memang benar. Antum mendengar ucapan-ucapan dari si fulan adalah ucapan-ucapan kekufuran, ucapan-ucapan kebid'ahan. Atau antum memang melihat betul dia melakukan kebid'ahan, atau karena memang dasarnya apa? Sudah masyhur. Wa ma a'lamu fi hadza niza'an bainan nas. Dan ini tidak aku ketahui adanya perselisihan. Difahami? Sehingga seseorang yang menjarah itu tadi, kadang dasar jarahnya apa? Karena dia melihat, atau karena dia mendengar, atau karena istifadhah. Fa innal muslimin kullahum yashhaduna fi waqtina fi mithli Umar ibn Abdul Aziz wal Hasan al-Basri wa amsalihima min ahli al-adl wad din bima lam ya'lamuhu illa bil istifadhah. Karena kaum muslimin seluruhnya bersaksi di zaman kita sekarang ini, kata siapa? Kata Ibnu Taimiyah, kaum muslimin di zaman kita sekarang ini bersaksi seperti Umar bin Abdul Aziz, Al Hasan Al Basri dan yang semisalnya. Kaum muslimin bersaksi ini orang ahlul adl wad din bima lam ya'lamu illa bil istifadhah. Ya. Umat manusia bersaksi kalau Umar bin Abdul Aziz, Al Hasan Al Basri adalah ahlul adl, ahlul din, ya, bima lam ya'lamu, dengan apa yang mereka tidak ketahui, kecuali dengan cara apa? Istifadhah. Emang antum tahu Umar bin Abdul Aziz? Tahu? Kenal? Tak kenal. Syekh Shalih Al Fauzan, ulama bukan? Ulama. Layak diambil ilmunya? Layak diambil ilmunya. Memang antum tahu detil, pernah belajar, pernah duduk, pernah lihat? Tak pernah. Tapi udah masyhur. Gitu loh. Wa yashhaduna fi mithli hadza fi mithli Al-Hajjaj ibn Yusuf wal Mukhtar ibn Abi Ubaid wa Amr ibn Ubaid wa Ghailan Al-Qadari wa Abdullah ibn Saba' Ar-Rafidhi wa nahwihi min adh-dhulm wal bid'ah bima la ya'lamunahu illa bil istifadhah. Dan juga orang bersaksi seperti Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid wa Amr bin Ubaid wa Ghailan Al-Qadari, Abdullah bin Saba' Rafidhah dan yang semisal mereka, termasuk orang yang zalim, orang yang bid'ah, dengan dasar la ya'lamunahu illa bil istifadhah, dengan dasar yang mereka tidak tahu kecuali dengan cara istifadhah.
Ketika ditanya, kenal antum Musailamah al-Kadzdzab? Pendusta. Langsung. Ketika dikatakan antum kenal dengan Al-Hajjaj bin Yusuf, zalim. Semua orang tahu. Padahal antum tidak tahu detil, belum pernah lihat, belum pernah baca. Tapi khobar yang tersebar sudah istifadhah masyhur. Jelas ya? Qad tsabata fi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu marra alaihi bi janazatin fa athnau 'alaiha khairan. Sungguh telah sabit dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pernah dilewatkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu jenazah, lalu mereka memuji jenazah tersebut dengan kebaikan, faqala wajabat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat, wa marra alaihi bi janazatin fa athnau 'alaiha syarran. Lalu dilewatkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu jenazah, lalu mereka menyebutkannya dengan keburukan. Faqala wajabat, wajabat, kata Rasul, wajabat, wajabat. Faqalu ya Rasulullah ma qauluka wajabat, wajabat? Qal, sahabat tanya, apa makna ucapan ya Rasulullah wajabat, wajabat tadi? Kata Rasul, hadhil janazah athnaitum 'alaiha khairan faqultu wajabat lahal jannah. Ini jenazah kalian puji dengan pujian yang baik, aku katakan dia berhak masuk surga. Wa hadhil janazah athnaitum 'alaiha syarran faqultu wajabat lahan nar. Ini jenazah kalian sebutkan keburukan-keburukannya sehingga aku katakan dia berhak masuk dalam neraka. Antum syuhada Allahi fil ardi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini tadi. Jelas? Wadih? Hadza idza kana al-maqsud tafsiquhu li raddi syahadati wa wilayatihi. Ini kalau tujuan yang diinginkan adalah untuk mentafsik dia, memvonis fasiknya dia dalam rangka menolak persaksian atau kewalian dia. Difahami? Amma idza kana al-maqsud at-tahdzir minhu wa ittiqa' syarrihi fayuktafa bima duna dzalik. Nah, adapun kalau tujuan dalam rangka untuk mentahdzir, untuk mewaspadai keburukan dia, maka cukup yang di bawah itu. Nggak mesti nunggu masyhur. Ya. Nggak mesti mau nunggu masyhur dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Kama qala Abdullah bin Mas'ud, ya'tabiru an-nas bi akhdanihim. Ya. Wa balagha Umar bin Khattab anna rajulan yajtami ilaihi al-ahdath fanaha an mujalasatihi fa idza kana rajul mukhalitan fi sayr li ahli syarr yahzar anhu. Ini kata penulis buku ini sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya'tabiru annas bi akhdanihim. Ya. Timbanglah umat manusia itu dengan akhdan. Akhdan itu teman-temannya. Ya, lihat teman mereka, kawan-kawannya. Ya. Bahkan telah sampai berita kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang dan berkumpul di orang tersebut al-ahdath. Ahdath itu orang-orang yang baru, muda-muda, ilmunya dangkal. Fanahaan mujalasatihi. Lalu Umar melarang untuk duduk-duduk dengan orang tersebut. Untuk melihat ada seseorang, sok-sok dia seorang ustadz, nampak seorang berilmu, tapi teman-temannya kayak ahlul fasik, orang-orang ahlul maksiat, orang-orang yang anak pang, ya orang-orang yang masih muda, kayaknya bukan di samping dia orang-orang berilmu. Maka dilarang, sudahlah, jangan duduk-duduk dengan dia, jangan diambil ilmu dari dia. Kenapa? Teman-temannya aja kayak gitu. Fa idza kana rajul mukhalitun fis sayr li ahli syarr yuhdhar minhu. Karena Umar bin Khattab mengatakan, ya seseorang itu kalau dia bercampur dengan pergaulannya dengan orang-orang yang buruk, maka perlu diwaspadai. Jelas ya? Seperti itu. Wallahu taala langsung. Naktafi bihadzal qadar.